Baiklah, kita melangkah pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk itu, kita akan mendengarkan sambutan yang pertama kepada Wakil Dekan, Bapak Dr. Ahmad Bakri, SHMH. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rio Dwi Haryanto, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Ghani Jumat MAG, yang terhormat Bapak Iketut Suasana, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang terhormat Pendeta Charles Stephen Punu, Sarjana Teologi, yang terhormat Biku YM Candakaro Matera, yang terhormat Bapak Pastor Tarsisius MSI. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pomkris Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Yang saya banggakan dan saya muliakan para hadirin yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tadulako kepada bapak-bapak yang akan tampil sebagai narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Kami berterima kasih atas waktu yang diluangkan di tengah kesibukan bapak-bapak sekalian, tetapi memberikan waktu memenuhi undangan yang disampaikan oleh anak-anak kami yang tergabung di Kompris Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Yang kedua, saya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pengurus Kompris, teristimewa bagi panitia pelaksana yang telah mempersiapkan, menginisiasi, dan menyelenggarakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan dialog lintas agama yang dilaksanakan oleh Pomkris Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan tema merajut kerukunan antar umat beragama dalam situasi COVID-19 merupakan satu kegiatan yang kami nilai sangat positif dan relevan untuk kita lakukan saat ini. Saya teringat sekitar 20 tahun lalu, waktu saya juga masih mahasiswa, dan pada saat itu menjabat ya dalam tanda petik sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kami juga pada saat itu menyelenggarakan kegiatan yang nuansanya, semangat dan spiritnya kira-kira sama dengan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pada saat itu kami juga melaksanakan suatu dialog lintas agama, di mana yang menjadi narasumber pada saat itu adalah teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, kemudian ada dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan PMKRI, serta salah satunya lagi dari perwakilan KNPI. Kira-kira semangat dan spirit yang terkandung dalam kegiatan yang kami laksanakan sekitar 20 tahun lalu itu kira-kira sama dengan apa yang dipikirkan oleh anak-anakku sekalian yang tergabung dalam Pomkris pada pagi hari ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini kita laksanakan di bulan Oktober. Kalau kita ingat di bulan Oktober itu, maka tentu memori kita
bisa kita kembalikan ke 93 tahun yang lalu, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928 kita juga melaksanakan suatu momentum yang sangat penting bagi bangsa ini, yakni Sumpah Pemuda, di mana pada saat itu kita telah menjadi bangsa, walaupun pada saat itu tentu kita belum menjadi sebuah negara yang merdeka. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kita mempertegas diri bahwa kita ini adalah satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Kita deklarasikan pada 28 Oktober 1928. 93 tahun yang lalu. Nah, di sana tentu kita bisa membayangkan bahwa pelaksanaan atau Sumpah Pemuda yang terselenggara 93 tahun yang lalu itu salah satunya mempertemukan kita, anak-anak bangsa ini dari semua golongan yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda ras, berbeda bahasa, dan banyak ragam perbedaan yang lain, tetapi kemudian kita bisa berdiskusi, berdialog, sehingga tercetus atau lahirlah yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda, dan itulah cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia yang kemudian mewujud menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu apa yang kita nikmati dan apa yang kita rasakan saat ini sebagai sebuah negara bangsa tidak terlepas dari apa yang pernah ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini. Para pendiri bangsa ini telah melakukan yang disebut dengan investasi kebangsaan. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak yang dilahirkan di masa ini dan akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, tentu kita dituntut dan berkewajiban untuk melakukan reinvestasi. Karena para pendiri bangsa sudah melakukan investasi dan kita sudah nikmati hasil investasi dari para pendiri bangsa itu, maka tugas selanjutnya bagi kita sekarang adalah melakukan reinvestasi, khususnya reinvestasi nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai yang bisa mempersatukan kita sebagai satu bangsa. Dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum pada hari ini, khususnya Pomkris, saya anggap ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan reinvestasi nilai-nilai kebangsaan, di mana kita membuka suatu diskusi, membuka dialog lintas agama dengan tema yang saya kira sangat relevan, yaitu merajut kerukunan antar umat beragama. Karena bagaimanapun Indonesia ini adalah suatu negara yang dibangun di atas berbagai ragam perbedaan itu. Ada hal-hal yang bisa kita sepakati, salah satunya adalah bahwa ya memang kita ini berbeda, tetapi perbedaan itu tidak lantas membuat kita tidak bisa bersama, dan tidak lantas membuat kita tidak bisa bekerja sama untuk kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang. Dialog lintas agama yang dilaksanakan pada pagi hari ini, saya kira adalah momentum yang baik untuk kita saling bercakap-cakap, bersilaturahmi, merekatkan kembali tali persaudaraan antara sesama kita. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang secara terus-menerus mengambil peran bagaimana menjaga bangsa ini, menjaga persatuan bangsa ini. Izinkan saya menyampaikan ada best praktik yang saya kira perlu kita apresiasi. Di tempat saya di Sulawesi Barat itu, kebetulan saya dari sana, sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, di sana ada anak-anak, bukan lagi mahasiswa, tetapi mereka terlibat dalam suatu program yang dilaksanakan oleh yang kita kenal dengan Program Indonesia Mengajar. Pada saat itu di tempat saya
didatangkan anak-anak muda dari Jakarta. Mereka berada di sana selama 1 tahun mengabdi sebagai guru. Dan yang terkesan di antara yang datang itu adalah mereka yang berbeda agama, berbeda suku dengan agama yang umumnya dianut oleh masyarakat yang ada di tempat saya. Ada seorang teman beragama Kristiani dari etnis Tionghoa. Dia tinggal selama 1 tahun di rumah seorang imam masjid yang ada di kampung saya. Dan ini saya kira dialog yang dilakoni dalam kehidupan sehari-hari. Setahun berikutnya di tempat yang lain ada seorang anak muda dari Bali lulusan Universitas UNUD Udayana. Dia juga tinggal selama 1 tahun di rumah seorang imam masjid yang ada di kampung saya. Dan mereka menjalani kehidupan itu dengan sangat baik. Dan ini akan menjadi cerita yang istimewa bagi kedua adik saya itu. Dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan anak saya juga sekarang sedang berada di Texas di Amerika Serikat. Dia tinggal di keluarga Kristiani. Dia akan tinggal di sana selama 1 tahun, tinggal satu rumah. Saya beragama Islam dan host family-nya di sana adalah seorang yang menganut keyakinan Protestan. Dan saya kira ini juga adalah dialog yang bagaimana kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Saya kira itu yang menjadi pesan saya kepada anak-anak sekalian di Pomkris. Kiranya kegiatan-kegiatan seperti ini tetap kita selenggarakan di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah Fakultas Hukum Universitas Tadulako, khususnya pimpinan, akan senantiasa memberikan dukungan kepada anak-anakku sekalian. Saya memohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber. Seyogianya saya mengikuti kegiatan ini sampai akhir, tetapi karena pada waktu yang bersamaan, pukul 9 ini, sebentar saya mendapat tugas sebagai moderator di kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, sehingga setelah kegiatan ini berlangsung, mungkin saya akan pamit, karena akan bertugas di acara tersebut sebagai pemandu acara. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Salam dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog lintas agama merajut kerukunan antar umat beragama dalam situasi COVID-19 saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua, dan kegiatan ini bisa berlangsung baik dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.